bersama Mas Jul guys. Oke guys, kita akan lanjutkan konten kita, yaitu The Legend of Neverland guys. Kemarin sesuai dari question guys, ada yang tanya ke Mas Jul untuk job rekomendasi free player ya guys ya. Job rekomendasi free player sebetulnya Mas Jul sudah sering bahas ya guys ya dulu ya guys. Untuk F2P free player itu udah sering Mas Jul bahas, tapi oke, kita bahas lagi ya guys ya. Menurut Mas Jul sendiri di dalam Neverland itu untuk jobnya ada beberapa job ya guys ya. Ada 5 job, yaitu kalau nggak salah ada warrior, archer, mage, lancer, dan gunner ya guys ya. Itu kalau nggak salah ya guys, ada 5 job. Dari kelima job itu yang menurut Mas Jul untuk F2P itu ada 3 ya guys ya. Jadi yang paling worth untuk F2P itu menurut Mas Jul itu ada 3. Oke, ini ya guys ya. Ada 3 job, ada 5 job. Ada Mag, ada Lancer, ada Gunner. Jadi dari 5 job ini yang menurut Mas Jul worth it untuk F2P atau free player itu ada 3 guys. Yang pertama itu adalah warrior. Yang kedua adalah Mag, yang ketiga adalah Lancer. Itu menurut Mas Jul ya guys ya. Kenapa ketiga ini yang menurut Mas Jul paling mudah untuk F2P itu ya guys. Jadi yang pertama adalah warrior. Warrior sendiri itu dia job paling mudah, lalu kegunaannya pun banyak ya guys ya. Lalu dia untuk survive itu tinggi survive-nya guys. Jadi ada lifesteal-nya besar ya guys ya. Bisa dilihat itu ya guys, lifesteal-nya dari bawaan job warrior aja adalah 60%, itu lifesteal-nya ya guys ya. Atau red vampirnya dari bawaan jobnya adalah 60% guys. Untuk F2P Mas Jul sarankan untuk warrior atau lancer sebagai job utama, lalu make-nya adalah sub job atau second jobnya gitu. Kalau untuk warrior Mas Jul sarankan untuk ambil gladiator ya guys ya, ambil sebelah kiri. Ini adalah skill ultinya adalah passing slash guys. Lalu ini kegunanya untuk menarik ya guys ya. Moon slash itu untuk menarik lawan, selain memberikan damage juga untuk menarik lawan. Makanya kenapa Mas Jul sangat merekomendasikan job warrior itu ya guys. Lalu second jobnya adalah Mag ya guys. Ini adalah Blessing Star. Blessing Star ini menambahkan 20% critical kita guys. Bayangkan 20% critical dalam 10 detik guys. Dan cooldownnya pun tidak terlalu lama ya guys ya. Jadi 30 detik. Itu pun kalau pasifnya kita terus itu akan turun guys cooldownnya guys. Jadi Mas Jul merekomendasikan kalau untuk job F2P atau free player yaitu warrior dan Mag ya guys ya, tepatnya gladiator, dan kita ambil blessing guys. Oke, kita coba untuk skillnya guys ya. Oke, ini dilihat kritikalnya Mas Jul 68% ya guys. Kita akan coba bandingkan setelah kita mendapatkan efek buff ya guys. Efek buff dari skill Mag-nya ya guys ya, ini ya statusnya Mas Jul udah bisa dilihat ya guys ya, bisa dibandingkan. Oke, ini kita aktifkan, langsung kita lihat. Nah, menjadi 82% untuk critical, touch-nya meningkat menjadi 90% lebih. Untuk smash dan lainnya itu sama guys. Jadi yang kita terlihat signifikan adalah kritikalnya ya guys ya, dari 60% meningkat jadi 80% guys. Makanya itu Mas Jul sarankan untuk menggunakan job warrior dan Mag untuk F2P atau free player. Tapi job ini pun bisa dikombo dengan warrior lancer ya guys. Warrior lancer pun itu untuk F2P sangat bagus ya guys ya. Jadi dia pure damage, tapi mungkin untuk pembahasan warrior lancer itu mungkin untuk next video ya guys ya.
Jadi di video ini Mas Jul fokuskan untuk warrior dan mech guys. Jadi untuk nanti akan untuk perbandingannya ya guys ya. Jadi fokus utama konten ini kita fokuskan pada warrior dan mech. Warrior kita ambil gladiator, untuk mech-nya kita ambil sebelah kanan yaitu blessing guys. Kenapa Mas Jul ambil combo ini? Jadi kita fokuskan untuk kepada gladiatornya guys. Jadi gladiatornya itu akan bisa bertahan dan juga ada damage. Jadi gladiator itu sudah bisa bertahan ya guys dari apa? Dari ketahanan dia gede, ketahanan dia besar ya guys ya. Lalu ditambah dia punya lifesteal yang besar guys. Dengan lifesteal yang besar itu setiap serangan akan menjadi heal bagi dia. Lalu kenapa mech itu mengambil blessing kalau dia bisa survive dengan hanya lifestyle ya? Di sini kadang ada player yang salah guys, ada yang salah kaprah dengan penyampaian Mas Jul. Dalam arti lifestyle itu walaupun besar, tapi itu tidak ada yang bisa menyaingi sebesar healnya dari mech guys. Gitu. Jadi mech itu untuk support dari kita gunakan untuk supportnya dari job utama kita, gitu. Dengan menggunakan job ini Mas Jul rekomendasikan itu ada 2 fairy ya guys ya. Yang pertama adalah fairy air ya guys yang Mas Jul gunakan. Lalu yang kedua adalah tanah. Ini untuk yang air dulu ya guys ya. Jadi kenapa Mas Jul menggunakan fairy air ya? Pertama FF Mas Jul untuk yang air itu lebih tinggi. Lalu yang kedua HP akan lebih tebal ya guys ya. Jadi HP-nya juga lebih gede. Health point-nya. Di sini juga menambahkan red protect guys. Sebetulnya job untuk fairy F2P itu juga tanah pun bagus ya guys ya untuk PvP. Dia memberikan damage yang besar. Lalu juga tasnya juga menambahkan besar atau imun crit-nya ya guys. Tapi karena di sini Mas Jul itu fairy airnya itu lebih tinggi daripada fairy tanah. Jadi Mas Jul fokuskan untuk daily itu menggunakan fairy air ya guys ya. Jadi tidak rubah-rubah lagi. Jadi Mas Jul fokus daily itu menggunakan air walaupun kelemahannya yaitu kurang damage guys. Gitu. Sudah dilihat ya guys ya itu ya guys. Kita ini Mas Jul bandingkan dengan tanah guys. Itu tadi lah air. Oke, HP-nya turun ya guys jadi hanya 800 ribuan. Di sini bisa dilihat defense, damage dan imun crit-nya akan meningkat ya guys ya. Tapi HP-nya turun dan red protect-nya pun turun guys. Walaupun imun crit-nya meningkat jadi 95% ya guys. Tapi di sini karena HP Mas Jul itu kecil, tipis. Lalu juga itu FF-nya juga lebih tinggi air ya guys ya. Jadi untuk menambah PP, jadi Mas Jul fokuskan ke air. Beda cerita kalau FF tanahnya Mas Jul itu lebih bagus daripada FF air. Nah, mungkin Mas Jul akan menggunakan tanah. Jadi rekomendasi untuk free player atau F2P fairy yang pas untuk menggunakan job warrior dan mech yaitu adalah air guys. Bisa dilihat max HP red protect akan menambah ya guys ya. Ini kita lihat red critical, red immune crit. Nah, di sini kemarin juga ada yang tanya, bagaimana meningkatkan red critical guys? Red critical itu bisa didapatkan dari bermacam-macam. Yang pertama dari senjata atau gear ya guys. Dari gear atau equip itu dari extract. Bisa dilihat ya guys ya, critical ditaruh untuk semua equip kita ya guys. Walaupun di sini Mas Jul ada yang belum critical yaitu di baju ya guys ya. Untuk di baju Mas Jul belum ada critikalnya, masih cari belum dapat. Jadi kalau untuk meningkatkan critical itu bisa didapatkan dari equip ya. Jadi tidak hanya critical yang seperti Mas Jul bahas pada konten-konten sebelumnya. Dalam equip itu ada 3 ya guys ya. Jadi ada critical, ada smash, ada touch. Itu 3 status itu yang Mas Jul utamakan guys. Jadi dari awal membuat char atau membuat karakter itu dari 3 status itu yang selalu Mas Jul utamakan. Lalu mendapatkan critical juga dari makanan itu bisa ya guys. Bisa dilihat di sini. Oke, ini
Ini juga ada tulisannya ya guys, sudah berapa kali makan, ada batas maksimalnya ini adalah 110, sedangkan Mas Jul sudah memakan 105. Jadi kurang 5 lagi. Setelah itu maksimal tidak bisa dimakan ini lagi, harus nunggu level 150 baru bisa baru bisa makan masakan ini lagi. Oke, kita bikin ya guys 5 masakan. Nanti akan kita bandingkan sebelum makan masakan dan sesudah guys. Jadi semua ini sih hanya menurut Mas Jul ya guys ya. Jadi untuk rekomendasi dari Mas Jul saja. Apa yang Mas Jul gunakan, misalnya ini yang menurut Mas Jul itu paling enak digunakan ya guys ya. Jadi untuk free player, Mas Jul adalah free player, yaitu menggunakan job warrior dan mech, tepatnya adalah gladiator dan blessing ya guys ya. Jadi itu saling berkesinambungan kalau menurut Mas Jul. Tapi kelemahannya yaitu adalah mobilitasnya atau geraknya guys. Geraknya itu tentu kurang lincah. Lalu dia juga kurang damage. Makanya kita harus membesarkan smash dan critical. Nah, ini saya lihat ya guys, jadi 6874. Berarti naik 0,04 dengan memakan 5 makanan. Bisa kalian lihat kalau misalnya kalian makan 100, berarti itu kan menambah 4% dari critical kalian, kurang lebih gitu ya guys ya. 0,4 kalau setiap makan 100 adalah menambah 4%. Nah, di sini kurang lebih banyak sekali guys ya yang bisa nambah critical ya guys. Itu ada beberapa macam yang bisa nambah critical. Jadi Mas Jul sarankan jangan lupa untuk memancing ya guys, karena mancing itu sangat penting, menambahkan status juga guys dari mancing ikan guys. Oke guys, untuk konten kali ini Mas Jul hanya membahas itu saja ya guys ya. Jadi job rekomendasi untuk free player atau F2P sekali lagi Mas Jul sarankan untuk rekomendasi ada 3 ya guys ya. Yang pertama adalah warrior, kita ambil gladiator. Yang kedua adalah mech, ambil blessing. Lalu untuk lancer, jadi kombonya ada 3 juga. Jadi nanti akan warrior mech, warrior lancer, lancer mech. Kenapa mech itu jadi supportnya? Karena dia kita fokus pada blessing guys. Untuk membahas lancer nanti akan next time ya guys ya, untuk konten berikutnya. Konten ini kita hanya akan membahas warrior ya guys, warrior mech. Jadi untuk lancer untuk next time guys. Oke guys, sekian dulu guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bila ada yang ditanyakan silakan komen saja atau langsung emailkan ke email Mas Jul guys bila ada yang ingin di requestkan ya guys ya. Oke, see you next time guys. Bye bye.